Boleh kita tepuk tangan yang meriah untuk Kota Lampung? Iya, oke. Hadirin, senang kembali saya berada di panggung ini. Panggung yang, izin Ibu, mungkin jarang orang yang masuk ke sini, ya, di Bandung, apalagi dari Lampung. Sedikit cerita bahwa gedung ini adalah green building pertama yang dibuat di Indonesia, hasil karya teman-teman dari Kementerian Pekerjaan Umum. Boleh tepuk tangan buat teman-teman Pekerjaan Umum yang juga sudah ke tahun kesekian kita berkegiatan di sini. Izinkan memperkenalkan diri, saya Ahmad Iman Abdurrahman. Kerjaan sehari-hari jauh dari kegiatan urusan bersinggungan dengan kesehatan, sosial. Saya adalah tukang tagih. Ya, saya adalah juru sita piutang negara serta pemeriksa piutang negara di Kementerian Keuangan. Tadi tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dari Jawa Barat bahwa Pemda itu sangat peduli dengan disabilitas, apalagi kami di Kementerian Keuangan. Saya mewakili namanya Komunitas Peduli Inklusi Kementerian Keuangan, di mana kali ini kami berkolaborasi juga dengan Polres Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan yang kami kemas juga adalah berbisik atau berbincang isu inklusi itu asik. Sudah diawali dengan perbincangan kami dengan Dinas Sosial Pak Hari. Terima kasih Pak berkenan bergabung bersama kami di berbisik edisi ketiga. Tapi karena kita cerita tadi berbisik itu berbincang inklusi asik, gak asik kalau tadi cuma anak-anak doang yang tampil. Gimana kalau kita semuanya juga tampil? Mohon berdiri, ya. Tadi anak-anaknya yang tampil di depan, sekarang kita tampil. Juru foto dokumentasi ambilnya dari sini, silakan kita ambil dari sini. Karena yang akan tampil dari ini. Ini burung ya, burung. Jadi, tangan dulu. Jadi saya. Burungnya ini, kalau saya, kan biasanya kalau burungnya terbang tinggi, biasanya kita bentuknya lebih kencang. Jadi, kalau saya angkat begini, kalau bentuknya lebih kencang ya. Tapi kalau ke bawah, bentuknya lemah. Oke, saya biasa tes dulu. Sudah mulai dengan yel versi kota keseluruhan, dimana aku ada, aku bisa, kita punya, ya. Polres Jawa Barat itu punya yel dan juga gerakan. Kalau saya sapa dengan Polres Jabar, sapa balik dengan beda, tapi kan ya, siap ya, tes sebelah kiri, Polres Jabar. Lampung boleh ya. Polres Jabar. Semuanya Polres Jabar. Oke, tepuk tangan buat kita dan terakhir. Bapak Ibu hadir di sini untuk mengetahui bagaimana pengalaman dari yang dimiliki oleh rekan-rekan yang punya sistem dan ada Down syndrome. Itu karena kita semuanya ingin semakin cerdas, semakin kuat, dan semakin hebat. Oleh karena itu, kalau saya sapa Bapak Ibu dengan Down syndrome, gerakannya begini: cerdas, kuat, dan siap ya, tes. Sebelah sini. Down cerdas, kuat, siap. Down syndrome. Siapalah itu. Silakan tepuk tangan buat Bu Rizna. Dan yang terakhir juga sibling, kami minta Kang Teguh Septian Derajat. Silakan. Ibu Rizna, baik. Hadirin,
Perbincangan kita kali ini tentunya akan sangat lekat dengan semua yang dilalui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Orang tua dengan anak dengan Down syndrome, khususnya mereka yang memiliki lebih dari satu anak, ya. Ya, jadi ada anak Down syndrome-nya, ada yang juga lain. Tapi lebih jauh lagi, apa yang kita perbincangkan pastinya juga nanti akan bermanfaat. Tua ketika akan menjadi model itu harus mencapai penerimaan dulu. Ya, walaupun penerimaan itu sifatnya kan up and down, turun naik gitu kan. Seperti saya kadang-kadang juga ada juga down-nya. Tapi paling tidak kita sudah mencapai penerimaan, dan penerimaan itu tidak sama dengan kebahagiaan. Tidak selalu sama Dengan kebahagiaan. Tapi penerimaan adalah kita siap bersama-sama hidup dengan anak Down syndrome. Ya, bagaimanapun kondisinya, itu penerimaan. Kebahagiaan itu kapan datangnya? Kesejahteraan itu kapan datangnya? Ketika kita memaknai, mengartikan milik kita itu menjadi berarti buat kita, itulah kebahagiaan. Oke, itu poin penting ya, poin penting. Jadi acceptance itu yang akan membawa kita ke kebahagiaan, gitu ya. Betul. Ketika kita sudah accept, karena Bu, sepengetahuan saya, mohon dikoreksi bisa keliru, karena Down syndrome ini bukan penyakit. Betul. Bukan karena virus, bukan karena makanan. Jadi ini semua sudah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak kita, dan kita accept. Karena ketika kita sudah accept, yakin bahwa di balik kesulitan ada kemudahan untuk semuanya. Betul sekali. Jadi mengartikan itu nanti ujungnya adalah bersyukur. Jadi orang tua bayangkan, jadi gini, kebahagiaan itu bukan berarti kita diberi anak pinter, diberi anak cakep, ganteng gitu ya. Banyak anak cakep ganteng juga menjadi beban buat orang tuanya gitu ya. Banyak anak pinter juga menjadi masalah gitu ya. Tapi kebahagiaan itu memaknai anak itu adalah bersyukur, kita bersyukuri apa yang sudah dicapai oleh anak kita. Misalnya anak kita nih, Bagja tuh kasusnya adalah hiperaktif. Dia 6 kali hilang dari rumah. Pergi sendiri dari usia 2 tahun, tetapi selalu ada yang mengantarkan. Ya, saya bikin sekolah, saya punya tempat terapi saya banyak. Tapi kan bukan berarti punya privilege untuk anak saya lebih baik, enggak gitu ya. Saya mencari, nah itu orang tua tuh jangan malas mencari ya, alternatif apa. Akhirnya saya ketemu dengan guru renang di usia 8 tahun. Berikan baca ke saya, Bu, biar saya lagi berenang ya. Di berenang itu dia dapat terapi behavior ya. Mau tidak mau dia harus tunduk sama gurunya. Kalau tidak tunduk dia ngerebeknya kalau gitu kan ke bawah. Tetapi dia pintar, kadang-kadang suka mau pipis akhirnya keluar dulu, mau ini mau itu. Jadi anak ini juga akalnya banyak. Nah, selama 3 bulan 6 bulan dia sudah bisa meluncur gaya bebas. Sekarang dia sudah bisa 3 gaya dan hiperaktifnya menurun. Kalau dulu melihat pintu ngebuka dia lari. Kalau sekarang dia pintu membuka, dia membukakan untuk saya pergi. Saya keluar bawa mobil, dia keluar, dia tutupkan lagi. Ya, itu kan satu pencapaian yang luar biasa. Kalau yang lain mungkin dia sudah S2, tapi kalau Bagja sekarang sudah bisa membuka pintu dan menutup pintu aja, bagi saya sudah luar biasa. Jadi kita mesti bersyukur dan memaknai setiap pencapaian yang diperoleh oleh anak kita. Itu Pak. Baik. Boleh tepuk tangan buat Bu Teti. 9 tahun ya. Itu anak berapa? Anak bungsu, berarti anak kelima ya. Saya anak kedua. Ibu anak kedua. Oke. Bu, bisa diceritakan bagaimana ketika ibu, kan berarti otomatis 1, 2, 3, 4 begitu ini ya main segala macam. Tapi ketika ibu menerima kenyataan bahwa Allah memberikan adik bungsu ibu memiliki Down syndrome, apa yang terjadi dengan ibu? Terima kasih Pak Iman. Ketika itu Nopen lahir tahun 86 ya. Saya kelas 2 SMP. Waktu itu informasi itu belum banyak seperti sekarang ya, Ibu, Bapak. Jadi ketika saya tahu kalau adik saya berbeda, saya belum mengerti karena informasi belum saya dapat gitu ya. Jadi penerimaan saya biasa aja sebenarnya ya. Cuma yang saya lihat itu ketika mama tahu dikasih, bukan Down syndrome dulu, itu dinamakan mongoloid ya. Waktu itu mongoloid ya. Waktu tahun itu dokter yang bilang saya lihat mama nangis.
menangis tadi tahapan-tahapan tadi yang lebih oleh Bu Teti ya. Mama nangis, mungkin ini ada apa-apa dengan adik saya, cuma kan saya belum mengerti. Seiring berjalannya waktu, saya tahu kalau adik saya itu harus terapi, bolak-balik ke rumah sakit untuk terapi, karena lemes ya, kalau anak Down syndrome itu terlahir lemes, harus terapi otot dan terapi bicara. Pubertas, kalau Down syndrome pubertasnya juga sama-sama kan dengan ini atau agak berbeda? Oke, jadi hadirin saya bertanya ke Bu Teti bagaimana dengan pubertasnya. Kita sudah pernah bahas pubertas tentang Down syndrome, tapi kita akan kupas lebih jauh. Kenapa? Karena fase 16 tahun itu mulai puber ya. Misalnya suka main game? Saya suka. Adiknya seperti apa ketika melihat kakaknya main game? Biasanya seperti apa? Suka ikutan ya? Ikut main game juga sih. Suka ikutan. Iya. Suka ada sedikit yang annoying itu misalnya? Kadang saya juga diajarin adik saya untuk main game. Malah lebih ini ya, lebih cepat ini ya, aplikasi ya, ya. Karena jujur awalnya saya tuh bukan tipe gamers yang aktif ya. Jadi kalau adik saya itu lebih ikut-ikutan juga untuk main gamenya, ikut temen atau saudaranya ikut main game. Jadi malah saya kadang ikut main adik saya gitu. Jadi terbawa oleh adik saya gitu. Ngikutin ya. Akhirnya jadi bisa lebih malah gitu ya. Oke, Mas Teguh, sama dengan tadi yang saya tanyakan ke Bu Risna. Kalau Bu Risna sudah lewat waktu ininya ya, sudah masa ini kan masih usia ya 20 sekian atau 30 ya. Pertanyaan saya, apakah ada tekanan dari lingkungan Mas Teguh terkait teman Mas Teguh, tetangga, ketika Arif yang juga kan tidak disebutkan Arif ya? Hanif tidak pernah kita sebutkan gitu ya. Jadi apakah ada tekanan yang terkait itu, bullying apa tidak yang ditangani? Sebenarnya kalau dari lingkungan sendiri pasti ada sih. Kita pasti sepakat mengatakan pasti ada. Namun kalau dari sahabat-sahabat saya sendiri ataupun lingkungan keluarga, alhamdulillah gitu. Kalau untuk sekarang semuanya menerima gitu. Tapi mungkin kalau awal-awal mungkin sangat terlihat ya perbedaan sikap kepada adik kita gitu. Perbedaannya menurut saya itu Pak, silakan Pak, agamanya. Sebutkan nama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy. Saya dari Aisyah. Kebetulan itu adalah sepupu saya. Dan saya selalu mengikuti kegiatan anak saya ini. Saya hanya akan menambahkan dan memohon bantuan kepada komunitas atau pihak terkait mengenai anak-anak Down syndrome ini, terutama yang berada di lingkungan kita. Seperti tadi saya simak dalam percakapan, kita merasa adik kita merasa dikucilkan, anak kita merasa bagaimana. Mungkin di sini perlu juga edukasi kepada lingkungan sekitar seperti posyandu, menyampaikan bahwa anak yang berkebutuhan khusus ini kita berikan penjelasan sehingga masa yang penting ibu sudah menerima anak kita itu apa adanya dan kita bisa hidup bersama anak kita dalam kondisi apapun. Begitu Pak. Bu Risna, closing statementnya silakan. Mungkin kalau dari saya tetap terima apapun keadaan adik kita yang ADS, tetap penerimaannya diterima, disayangi, itu aja. Oke, Mas Teguh silakan. Kita semua di sini pastinya sepakat ya, anak-anak kita, adik-adik kita adalah anak terlucu di dunia. Jadi pada intinya kita harus tetap bersyukur dengan kondisi anak-anak kita ini. Yang pasti orang-orang tua semua yang ada di sini, semuanya kita harus tetap semangat dan yakin
anak-anak kita juga bisa dan sama. Baik. Boleh tepuk tangan buat para narasumber kita serta buat Anda semuanya. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Silahkan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Iya. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rosmala, ibunya Sinfara dari Indramayu. Indramayu ya? Ya, kebetulan memang Lutfi di rumah sakit RSAS, jadi saya tinggal di rumah singgah Usa. Usia berapa? Usia 16 bulan. 16 bulan, tadi 14 bulan, 15 bulan. Langsung aja saya mau tanya sama ibu, apakah seorang Down syndrome itu memiliki penyakit penyerta, dan bagaimanakah cara mengatasi anak Down syndrome ketika masa puber atau beranjak dewasa? Karena itu PR banget buat saya nanti jika Zifara sudah mulai beranjak dewasa. Saya bingung mengatasi anak saya kalau dia masa puber begitu. Cara emosinya Down syndrome, mengatasi amarahnya dan lain-lain. Jadi itu anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Jadi usia kakaknya berapa tahun? Udah 15 tahun jaraknya. 15 tahun ya. SMK kelas SMK. 2. Nah, ketika punya adik yang 16 bulan dengan Down syndrome, bagaimana reaksinya Ujin? Awalnya mungkin ngelihatnya itu kayak aneh gitu. Karena pertama, kok mama dede gini ya, seperti gitu. Saya kasih pengertian kepada anak. Sampai akhirnya anak mau ngerti gitu. Anak ini, adik anak itu memang ada kekurangan, tapi anak harus bantu dede untuk pelan-pelan bisa hidupin supaya bisa aktivitas sama anak seperti yang lain gitu. Pelan-pelan sampai akhirnya anak ngerti, akhirnya mau ya gendong buat ajak main gitu. Baik, Ibu. Kembali, terima kasih atas pertanyaannya, cukup ya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Ibu kita ini dari Indramayu, jauh-jauh dari Indramayu ya, tinggal di rumah singgah yang memang di Hasan Sadikin itu Bapak dan Ibu sekalian juga memang menyediakan tempat untuk mereka yang jauh dari Hasan Sadikin untuk bisa hadir dekat dengan Hasan Sadikin. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Ibu, ini tadi ingin melengkapi apa yang saya sampaikan mengenai apa yang akan atau bisa dilakukan atau sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan informasi tentang Down syndrome ataupun dengan disabilitas lainnya. Ibu, aku lupa nama Ibu. Bu Atina ya. Silakan, mungkin ada tambahan, silakan. Tadi saya mendengar ya dari awal, jadi merasakan keresahannya dengan penilaian masyarakat gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti mungkin Poltas bisa data ya. Siapa sih gitu ya yang mana aja nih yang merasa keresahan. Jadi kita punya TKSK yang bisa mensosialisasikan, membantu mensosialisasikan. Kemudian juga kita bisa berhubungan juga dengan Kades yang di sana untuk mensosialisasikannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa, saya tuh merasa nih penilaian masyarakat tuh ini seperti ini dan mereka belum mengerti, minta ingin disosialisasikan. Ya nanti bisa kirim datanya ke Bu Mira ya. Jadi nanti bisa kita hubungi TKSK dan TKSK nanti yang menjelaskannya. Sejauh Barat gitu. Terima kasih. Jadi Jawa Barat, jangan ragu, jangan bimbang, Pak Gubernur melalui beliau, melalui dinas-dinas terkait sudah menyiapkan tenaga-tenaga yang ketika misalnya tadi ada keresahan dari Pak Jimmy, kok bullying dari dunia stigma itu masih ada, insya Allah tinggal secara reguler sudah siap, tapi insidentil juga bisa dihubungi ya Bu, bisa melalui langsung ke provinsi atau melalui komunitas potasnya ya, supaya lebih mudah dan terarah. Nah, kalau yang pertanyaan tadi sepertinya lagi-lagi ke Bu Teti, karena Bu Teti sudah melalui fase itu ya, bahwa apakah ada kemungkinan penyakit penyerta dengan anak Down syndrome, bagaimana pubertas segala macam. Bu, izin untuk pubertas Ibu bisa nonton kembali diskusi kami, itu sudah ada tema tersendiri waktu tahun lalu tentang pubertas menghadapi, tapi kita akan dengar dari Bu Teti bagaimana kita menghadapi anak-anak Down syndrome yang sedang pubertas, dan juga adakah kemungkinan penyakit penyerta, serta nanti kita akan tanya kepada Mas Teguh bagaimana menghadapi masa-masa adik yang seperti itu. Silakan Ibu.
penyakit penyerta, saya tadi jelaskan biasanya di bawah 2 tahun anak-anak kita tuh rentan ya. Jadi sensitif sekali anak-anak kita. Biasanya banyak berhubungan dengan medis penanganannya, sehingga kadang-kadang untuk stimulasi ini agak terlambat. Ya, seperti yang Baca lakukan waktu itu stimulasinya agak terlambat karena fokus kepada sakit-sakitannya itu. Ya, setelah 2 tahun baru dia lebih intens untuk terapi. Jadi penyakitnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diantaranya adalah bawaannya biasanya ada kebocoran jantung ya 50% biasanya, kemudian juga macam-macam ya, stroke ya, stroke itu ada beberapa anak teman saya juga sampai dioperasi karena ada bermasalah dengan ususnya gitu ya. Tetapi alhamdulillah Bagja tidak. Jadi begitu Bagja waktu itu screeningnya di Harapan Kita, di KKTK Harapan Kita. Jadi waktu umur 6 bulan saya bawa dari Bogor ke Harapan Kita dan semua di screening ya, dari mulai jantung, kemudian juga tadi matanya. Jadi setiap dokternya bilang tidak apa-apa, di situ saya senang sekali. Di situ saya belajar bersyukur. Ya, ketika saya sampai peluk ke dokter Ganesha kalau tidak salah di Harapan Kita mengatakan benar Bagja tidak apa-apa jantungnya. Wah, saya senang sekali. Jadi hal-hal seperti itu yang saya syukuri awal, saya mulai bangkit bahwa anak ini ternyata bisa ya untuk kita perjuangkan kesehatan macamnya. Jadi penyakitnya itu Bu biasanya itu ya, kemudian nanti biasanya matanya juga bermasalah ya, matanya bermasalah sehingga banyak anak-anak Down syndrome dari kecil sudah pakai kacamata biasanya. Nah, tadi untuk pubertas mungkin Pak Iman sudah membahas ya, tapi saya punya pengalaman dengan Bagja sendiri. Ya, jadi pubertas